Jejak berdarah. Di sudut tenang di provinsi ini, terdapat sebuah kota kecil bernama Seruni. Kota ini dikenal dengan udaranya yang sejuk, pemandangan pegunungan yang indah, dan masyarakatnya yang ramah. Setiap pagi, suara burung berkicau menyambut hari, dan penduduknya menjalani kehidupan yang damai dan tenteram. Seruni tidak pernah terkenal, dan penduduknya pun senang dengan status kota yang seolah tersembunyi dari keramaian dunia luar. Namun, di balik ketenangan tersebut, Seruni memiliki sejarah yang gelap, kisah-kisah tentang misteri yang jarang diceritakan kecuali dalam bisik-bisik malam hari di depan api unggun. Di kota kecil ini, terdapat sekelompok remaja yang telah bersahabat sejak kecil. Mereka adalah Aris, Maya, Budi, Lina, dan Andi. Seperti remaja lainnya, mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi setiap sudut kota, dan berbagi mimpi serta harapan. Aris adalah pemimpin tidak resmi dari kelompok ini. Dengan sifatnya yang tegas dan bijaksana, dia sering menjadi tempat teman-temannya bergantung. Maya, sahabat karib Aris, memiliki kepribadian ceria dan penuh semangat, selalu mampu menghidupkan suasana. Budi, dengan kecerdasan dan kepandaian teknisnya, sering kali menjadi otak di balik rencana-rencana mereka. Lina, meski pemalu, memiliki keberanian yang tidak terduga ketika situasi mendesak. Dan Andi, yang cenderung pendiam, adalah pengamat yang tajam dan pendengar yang baik. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi seperti keluarga, mengatasi setiap tantangan bersama. Namun, kedamaian di Seruni mulai terusik ketika kabar mengerikan mulai menyebar. Berawal dari bisik-bisik di pasar hingga akhirnya menjadi pembicaraan utama di setiap rumah, sebuah rumor tentang keberadaan seorang psikopat yang mengincar penduduk kota mulai menciptakan ketakutan. Awalnya, kabar tersebut dianggap sebagai cerita kosong belaka, mungkin hanya sensasi semata. Namun, ketika seorang warga ditemukan tewas dengan cara yang kejam, ketakutan itu menjadi nyata. Korban pertama adalah seorang wanita tua yang tinggal sendirian di pinggiran kota. Tubuhnya ditemukan di rumahnya, dengan tanda-tanda kekerasan yang mengerikan. Penduduk kota Seruni, yang sebelumnya tenang, kini hidup dalam ketakutan. Setiap malam, mereka mengunci pintu dan jendela, menjaga anak-anak mereka agar tetap dekat, dan saling mengawasi dengan waspada. Polisi setempat bekerja keras untuk menangkap pelaku, tetapi sejauh ini belum ada petunjuk yang cukup untuk mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan ini. Aris dan teman-temannya merasakan ketakutan yang sama. Mereka tidak pernah mengira bahwa kota kecil yang mereka cintai bisa menjadi tempat yang begitu menakutkan. Malam itu, udara di kota Seruni terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan-jalan yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan bisikan angin yang mencekam. Di sebuah rumah di ujung kota, teriakan menggema, memecah kesunyian malam. Keesokan paginya, berita mengerikan menyebar dengan cepat. Aris, pemimpin tak resmi kelompok remaja itu, ditemukan tewas dengan cara yang brutal. Tubuhnya ditemukan di hutan kecil di pinggir kota, penuh dengan luka yang mengerikan, menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang sadis. Di dekat tubuhnya, polisi menemukan sebuah catatan misterius yang ditulis dengan darah. Kabar ini mengguncang seluruh kota. Penduduk yang sebelumnya hanya mendengar desas-desus tentang psikopat kini dihadapkan pada kenyataan yang mengerikan. Ketakutan merambat seperti racun, menyusup ke dalam setiap rumah dan hati penduduk Seruni. Polisi segera datang ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan. Tempat itu dipasangi garis polisi, dan petugas forensik bekerja dengan cepat dan cermat, mengumpulkan bukti yang mungkin bisa mengungkap identitas pembunuh. Di antara bukti yang ditemukan, catatan misterius itu menjadi perhatian utama. Catatan tersebut hanya berisi satu kalimat singkat, "Ini baru permulaan." Polisi merasa bingung dan khawatir dengan pesan ini, karena menandakan bahwa pembunuhan Aris bukanlah akhir dari teror ini. Di sisi lain, Maya, Budi, Lina, dan Andi terhuyung-huyung dalam ketakutan dan kesedihan. Kehilangan Aris sangat mengguncang mereka, tetapi lebih dari itu, mereka kini merasa hidup mereka juga dalam bahaya. Mereka berkumpul di rumah Maya, berusaha menemukan ketenangan di tengah kekacauan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Lina dengan suara gemetar, air mata mengalir di pipinya. Budi, yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada Aris. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini?" Maya mengangguk setuju, meskipun wajahnya penuh dengan ketakutan.
Aris pasti ingin kita tetap bersama dan menemukan pelakunya. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghancurkan kita. Andi, meski pendiam, menyuarakan apa yang dirasakan semua orang. Kita harus lebih hati-hati. Siapapun yang melakukan ini, dia masih ada di luar sana. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan kematian Aris sia-sia. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewat oleh polisi. Mereka mengunjungi tempat di mana tubuh Aris ditemukan, mencoba menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka memahami mengapa Aris menjadi target. Pagi berikutnya, Maya, Budi, Lina, dan Andi berkumpul lagi di rumah Maya. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas dan setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Foto catatan misterius yang ditemukan di tempat Aris dibunuh membawa mereka pada suatu malam yang gelap. Di antara cahaya gemerlap lampu jalan, Maya, Budi, Lina, dan Andi duduk di ruang tamu rumah Maya, memandang foto catatan itu dengan penuh ketegangan. Ini seperti teka-teki yang harus kita pecahkan, kata Budi sambil memandangi foto tulisan berdarah di kertas. Tapi apa artinya? Lokasi 43, pukul 10 malam. Apakah itu koordinat atau apa? Maya menggelengkan kepala, ekspresinya penuh kebingungan. Aku tidak tahu. Tapi sepertinya ini petunjuk tentang lokasi di mana pembunuhan berikutnya akan terjadi. Lina menatap keluar jendela dengan wajah yang muram. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Kita harus melakukan sesuatu. Andi, yang biasanya pendiam, mengangguk setuju. Kita harus mengikuti petunjuk ini. Mungkin kita bisa mencegah pembunuhan berikutnya. Meskipun mereka setuju untuk mengikuti petunjuk tersebut, ketegangan mulai muncul di antara mereka. Maya ingin segera pergi ke lokasi yang ditunjukkan catatan tersebut, sementara Budi lebih memilih untuk meminta bantuan polisi atau merencanakan dengan lebih matang. Lina khawatir tentang keamanan mereka, sementara Andi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah. Kita tidak boleh terburu-buru, kata Budi dengan suara tegas. Ini bukan seperti dalam film. Kita harus berpikir dengan kepala dingin. Maya, yang terus merasa gelisah, merespon dengan cepat. Tapi mungkin ada seseorang yang sedang dalam bahaya saat ini. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Lina menambahkan, aku setuju dengan Budi. Kita harus berpikir tentang keselamatan kita juga. Andi menatap mereka semua dengan pandangan serius. Kita semua ingin menyelamatkan siapapun yang mungkin menjadi target berikutnya. Tapi kita harus bersama-sama dalam keputusan ini. Diskusi mereka berlanjut dengan tegang, setiap argumen disampaikan dengan kepedulian yang mendalam. Namun, di balik perdebatan mereka, ada kesatuan tekad untuk menghentikan teror ini dan melindungi kota Seruni dari ancaman yang mengintai. Setelah berjam-jam diskusi yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka akan mengikuti petunjuk dari catatan misterius itu, tetapi dengan persiapan yang matang dan kehati-hatian ekstra. Langit malam yang gelap menyelimuti kota Seruni ketika sebuah kejadian mengerikan mengguncang kelompok remaja itu sekali lagi. Budi, yang sebelumnya bersikap hati-hati dan penuh perhitungan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Maya, Lina, dan Andi tidak mendengar kabar darinya selama beberapa hari. Kecemasan merayap perlahan-lahan di hati mereka, terutama setelah mereka menerima telepon dari polisi pada suatu malam. Tubuh Budi ditemukan di tepi sungai yang terpencil, tergeletak tanpa kehidupan. Petugas forensik menemukan petunjuk lain di dekat tubuhnya, sebuah kalung yang tidak dikenali dengan gambar yang menggambarkan lokasi lain di kota Seruni. Maya, Lina, dan Andi hancur oleh berita ini. Mereka merasa seperti mereka berada dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ketakutan mereka semakin nyata, dan perasaan putus asa mulai menyusup ke dalam pikiran mereka. Maya, yang selalu menjadi pilar kekuatan bagi kelompok itu, sekarang merasa terpuruk. Kita tidak bisa melarikan diri dari ini, kan? Ucapnya dengan suara yang lemah. Lina, yang biasanya optimis, menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Kita harus berhenti ini. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Andi, yang selalu berpikir tenang, merasakan tekanan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Kita harus tetap bersama. Kita harus menemukan siapa yang melakukan ini. Namun, bahkan dengan tekad mereka yang kuat, mereka merasa seperti tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pembunuh itu, yang sekarang menjadi semakin kuat dan sadis dalam metode penyiksaan mereka,
terus mengungkapkan rencana mengerikan mereka. Maya, Lina, dan Andi, meskipun masih dalam keadaan trauma dan ketakutan setelah kehilangan dua teman mereka, mulai menyadari bahwa pembunuh misterius ini tidak hanya acak dalam tindakannya. Ada pola tertentu dalam cara dia meninggalkan petunjuk-petunjuknya. Setiap kali seorang dari mereka ditemukan tewas, pembunuh meninggalkan sesuatu yang terhubung dengan korban berikutnya. Misalnya, catatan misterius di dekat tubuh Aris, dan kemudian kalung di sekitar tubuh Budi. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Ada kesan bahwa pembunuh memiliki rencana yang matang dan mengikuti pola tertentu yang tidak terlihat oleh polisi. Maya, yang terobsesi dengan menemukan kebenaran, memulai analisis mereka sendiri. Dia mengumpulkan semua petunjuk yang ditemukan di sekitar tubuh korban dan mencoba untuk menghubungkannya satu sama lain. Dia menemukan bahwa setiap petunjuk, meskipun tampaknya acak pada awalnya, sebenarnya mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Ada seperti pola yang diikuti oleh pembunuh, seperti bagian dari suatu permainan mengerikan yang mereka mainkan. Lina, yang memiliki naluri investigatif yang tajam, mulai menggali lebih dalam ke dalam masa lalu Aris dan Budi. Mereka mencoba mencari tahu apakah ada koneksi atau motif yang mungkin ada di antara korban-korban ini. Mereka menyadari bahwa Aris dan Budi, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki hubungan yang tak terduga dalam beberapa hal. Mereka pernah terlibat dalam insiden kecil di masa lalu mereka yang mungkin tidak relevan pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya memiliki arti yang lebih dalam. Andi, yang selalu lebih suka bertindak daripada berbicara, menghabiskan waktu untuk menyusun fakta-fakta ini dan mencari pola di antara mereka. Dia menyimpulkan bahwa pembunuh ini tidak hanya memilih korban secara acak, tetapi ada motif tersembunyi di balik setiap tindakannya. Mungkin ada dendam lama, atau mungkin korban-korban ini memiliki sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain. Ketiganya, meskipun terbagi dalam metode mereka, akhirnya sepakat bahwa mereka harus melanjutkan penyelidikan mereka dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan teror ini dan membawa pembunuh ke keadilan. Dalam kegelapan malam seruni, mereka mulai memetakan pola yang mengarah pada kebenaran yang menakutkan yang mereka cari. Malam itu, kota seruni digulung dalam kegelapan yang menyeramkan, seolah menanti kehadiran kematian yang melayang-layang di udara. Lina, salah satu dari mereka yang sudah menjadi sahabat sejak kecil, menjadi korban berikutnya dari kekejaman pembunuh yang masih misterius itu. Tubuhnya ditemukan di tengah taman kota, terbaring tak bernyawa dengan luka-luka yang menunjukkan kekerasan yang tak manusiawi. Maya dan Andi, yang sekarang tersisa dalam kelompok itu, merasa hancur dan putus asa. Namun, mereka menemukan kekuatan baru saat mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan di samping tubuh Lina, sehelai kertas kecil yang digenggam erat oleh tangannya. Di atas kertas itu tercetak beberapa kata yang digoreskan dengan tinta merah gelap, "Dia di sini, di tempat gelap tempat kita bertemu terakhir kali." Kejar-kejaran dimulai. Dengan hati yang berat dan langkah yang berat, Maya dan Andi mengikuti petunjuk yang meninggalkan jejak misterius menuju pinggiran kota yang sunyi dan gelap. Mereka merasa adrenalin mengalir deras di dalam darah mereka, mengabaikan kekhawatiran dan rasa takut yang menyelinap di belakang pikiran mereka. Setelah berjam-jam berlalu, mereka tiba di sebuah rumah tua yang terlantar di pinggiran hutan. Di malam yang gelap, rumah itu terlihat seperti tempat yang sempurna untuk sebuah pertemuan yang mengerikan. Dengan nafas yang terengah-engah, Maya dan Andi berdiri di depan pintu utama, berbagi pandangan yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa setiap langkah mereka bisa menjadi yang terakhir. Namun, dengan keberanian yang diberikan oleh kehilangan yang mereka rasakan, mereka memutuskan untuk memasuki rumah itu dan menghadapi pembunuh itu dengan apapun yang mereka temukan di dalam sana. Dalam gelapnya ruangan yang terbengkalai, mereka mencari-cari jejak keberadaan pembunuh itu. Cahaya remang-remang dari senter kecil yang mereka bawa menerangi ruangan yang terlupakan, menampilkan debu dan laba-laba yang melintas di sudut-sudut gelap. Setiap suara yang terdengar membuat mereka mengencangkan otot-otot mereka, tetapi mereka terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dan di pojok ruang bawah tanah yang tersembunyi, mereka menemukan dia, seorang pria dengan mata yang dingin dan senyum yang licik, duduk di kursi tua dengan senjata di tangannya.
Dia adalah orang yang telah merenggut nyawa sahabat-sahabat mereka dengan cara yang mengerikan, menciptakan ketakutan dan kekacauan di kota kecil mereka. Dalam kegelapan ruang bawah tanah yang tersembunyi, Maya dan Andi berdiri di hadapan pembunuh yang telah merenggut nyawa teman-teman mereka. Aura tegang memenuhi udara, diiringi dengan nafas berat dan detak jantung yang memburu. Pembunuh itu duduk dengan tenang di kursi tua, senjata di tangannya, dan senyum jahat menghiasi wajahnya. Anda berdua sudah terlambat, ucap pembunuh dengan suara dingin, membuat bulu kuduk mereka merinding. Maya, dengan mata berkaca-kaca tapi penuh dengan tekad, menatap pembunuh itu. Kamu tidak akan lolos dari keadilan kali ini, katanya dengan suara yang gemetar, tetapi penuh dengan keberanian yang baru mereka temukan. Andi, si penakut yang sekarang penuh dengan kemarahan, melangkah maju dengan hati yang membara. Kau tidak akan pernah bisa melukai orang lain lagi, serunya dengan suara yang menggelegar di ruang bawah tanah yang sunyi itu. Pembunuh itu tersenyum lebih lebar, seolah menikmati momen ini. Tanpa kata-kata lagi, dia melepaskan tembakan pertama. Suara letusan senjata memecah kesunyian malam, dan peluru melesat ke arah mereka. Maya dan Andi merapatkan diri, meloncat ke samping untuk menghindari serangan mematikan itu. Pertempuran hidup dan mati pun dimulai. Maya, dengan gerakan yang gesit dan refleks yang tajam, mengambil tempat bertahan di balik pilar beton yang rapuh. Andi, dengan keberanian yang mengejutkan dirinya sendiri, meluncur maju dengan perisai dari pecahan kayu yang ada di sekitarnya. Pembunuh itu tidak mudah ditaklukkan. Dia adalah musuh yang terlatih dan penuh dengan kekejaman, tetapi Maya dan Andi telah mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk pertarungan ini. Mereka bergerak dengan koordinasi yang solid, saling melengkapi kelemahan satu sama lain, menciptakan celah untuk menyerang. Setiap langkah mereka diperhitungkan. Maya mencoba mendekati pembunuh dengan gerakan serangan kilat, memaksa dia untuk bergerak keluar dari perlindungannya. Andi, dengan kekuatan dan kecepatan yang tak terduga, melompat dari belakang untuk menyerang dari arah yang berlawanan. Pertempuran itu panjang dan melelahkan, dengan detik-detik yang terasa seperti jam bagi mereka yang terlibat. Namun, pada akhirnya, kekuatan mereka yang digabungkan terbukti lebih besar daripada pembunuh itu. Dengan gerakan terakhir yang tajam dan serangan bersama, Maya berhasil mengalihkan perhatian pembunuh, sementara Andi menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan musuh dengan tendangan yang mematikan. Pembunuh itu jatuh ke lantai dengan tubuh yang lemah, senjatanya terlepas dari genggamannya. Dia menatap Maya dan Andi dengan mata yang dipenuhi dengan kekalahan yang tak terelakkan. Kalian tidak akan pernah menghentikanku, ucapnya dengan napas terengah-engah. Maya menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan emosi yang bertabrakan. Kami sudah melakukannya, ucapnya dengan suara gemetar, tetapi dengan keyakinan yang tulus. Andi, yang sekarang merasa beban emosional yang berat di atas bahunya, meraih tangan Maya dengan penuh rasa lega. Bersama, mereka telah mengakhiri teror yang telah menghantui kota Seruni, meskipun dengan harga yang mahal. *****